Kenalkan nama saya Enju dengan NIM 041. Pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data Windrose pada praktikum meteorologi. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Copernicus. Lalu setelah itu kita pilih yang background. Udah. Nah, salah. Di bagian downloadnya itu kita pilih reanalysis. Sama untuk foldernya itu 10 meter U component of wine sama 10 meter V. Ya, lalu setelah itu untuk tahunnya itu kita pilih terserah 2023 kalau saya. Untuk bulannya itu Januari. Day-nya kita select all sama time juga. Untuk subregionnya kita sesuaikan sama wilayah kajian kita. Misalnya saya di Pulau Buru. Kita cari dulu di box finder. Setelah itu kita rectangle di sini. Nah, di bagian bawahnya itu ada tulisan bagian box. Itu kita pilih yang 125 pertama, kita letakkan di west. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya itu kita taruh di source, east sama north. Kita sesuaikan saja. Lalu bagian data format pilih yang NITCD4 sama formatnya unarsived. Terakhir kita submit aja. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baiklah, jika kita udah buka aplikasi Ocean Data View-nya, kita klik File, lalu klik Open. Setelah itu kita buka. Kita cari data yang sudah kita unduh tadi. Kita klik Open. Mana ya? Dokumen. Nah, nih. Open. Setelah itu kita klik Next. Next. Ini use select variable. Next. Finish. Nah, kalau sudah, kita langsung saja ke export. Di export kita pilih stasiun data, lalu kita pilih stasiun spreadsheet file. Dan ubah saja nama filenya jadi data, terserah. Untuk tipenya spreadsheet file txt, lalu kita pilih save. Oke, oke. Kalau sudah, baiklah, setelah datanya disimpan, itu kita buka ke file, lalu kita drag aja data yang udah kita simpan tadi ke Excel. Dan yang udah kita drag, itu kita buka. Lalu kita sisakan time, latitude, longitude, 10 meter rewind, sama rewind-nya. Baiklah, kalau misalnya udah kita pisah-pisahkan yang tadi, terus kita tulis rumus wind speed-nya. Untuk rumus wind speed-nya itu ada sama dengan SQRT, buka kurung 2 kali, terus kita klik yang D2 bagian 10 meter U1, dipangkatkan 2, terus tutup kurung, ditambah buka kurung, yang V1, pangkat 2, terus tutup kurung 2 kali. Lalu hasilnya bakalan keluar.
Untuk yang bawahnya kita tinggal klik 2 kali. Bagian alfa itu bisa kita lihat sendiri rumusnya di atas sini sama dengan ATAN, terus kok kurung ABS, dan selanjutnya. Untuk rumus kuadrannya itu sama dengan if buka kurung N, buka kurung D2, kurang dari sama dengan 0, titik koma E2 lebih besar dari 0, dan tutup kurung sampai dengan selanjutnya. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu untuk rumus yang terakhir ada rumus y direction-nya. Bisa kalian lihat sendiri ya di atas ini rumusnya. Setelah itu, Judul tikus kau apa, Bay? filenya kita save terlebih dahulu. Ini ya. Tuh. Kita save di terserah di mana. Untuk formatnya kita ubah jadi Excel, lalu kita save. Nah, Tikus aku udah nyambung. Cak. baiklah kalau misalnya Excel yang tadi udah selesai, kita buka Excel baru. Setelah itu kita buat tahun, bulan, day, time, sama wind speed, sama wind direction-nya. Untuk tahunnya itu kan saya 2023, jadi buat tahunnya jadi tahun 2023. Untuk bulannya itu sesuaiin yang data yang saya ambil tadi, bulan 1. Untuk D-nya itu kita anggap saja ada 6 kali pengulangan. Jadi untuk satunya itu kita buat jadi 6, dua, tanggal 2-nya kita buat jadi 2 kali. Lakukan sampai dengan hari ke 31, tanggal ke 31. Lalu untuk line speed-nya itu bisa kita copy saja dan kita paste ke sini sama line direction-nya. Sudah selesai, itu bisa kita simpan. Kita ubah saja namanya menjadi, kita ubah jadi data angin Enzuf. Untuk formatnya kita jadikan Excel 97 2003 workbooks. Harus kita save. Baiklah, kalau misalnya data Excelnya udah kita simpan, kita buka software WRFloat. Nah, setelah itu di bagian tools kita import from Excel. Di specify ini kita pilih yang data yang udah kita simpan. Kalau misalnya udah muncul, kita sesuaikan saja. Kalau misalnya ini year, ini month, kalau D-nya kita buat jadi D, time kita jadi horse, ini wind direction, wind speed maksudnya, ini wind direction. Setelah itu untuk bagian station information itu station ID-nya kita ubah jadi 1, city-nya kita ubah menjadi data saya Pulau Buru. State-nya itu kita ubah menjadi ID. Untuk latitude, baiklah untuk latitude sama longitude-nya itu kita bisa sesuaikan dengan data DMS-nya. Kalau misalnya kalian nggak tahu itu kalian bisa buka aja latitude longitude to DMS converse. Lalu di sini kita pilih wilayah kajian. Kalau misalnya saya Pulau Buru itu bisa di search aja Pulau Buru, misalnya Pulau Buru di sini nih. Jadi kita convert nanti keluar datanya untuk longitudenya 126/1, latitudenya 3,26.
Kita langsung saja salin ke sini. Lalu, kalau misalnya sudah selesai, nah setelah dimasukkan lampu terdalam itu, kita klik aja import. Simpan itu bakalan kesimpan dalam format data. Kita cari aja di mana kita nyimpennya tadi. Kita open. Kalau udah muncul, ubah jadi notes. Untuk ininya kita ubah jadi 8. Sama setelah itu kita klik Windows. Nanti dia bakalan jadi seperti ini. Udah kan? Setelah itu baiklah, ini adalah bentuk dari arah anginnya, dari Windows-nya atau angin mawar, di mana pada daerah Pulau Buru anginnya itu cenderung bergerak ke arah barat. Dan untuk yang terkecil ini anginnya cenderung bergerak ke arah selatan. Dengan arah angin terbesar itu 1,65% dan arah angin yang kecil yang mengarah ke selatan itu intensitasnya sebesar kurang lebih 0,4%. Jadi untuk kecenderungan arah angin itu menuju ke arah barat. Oh, habis baterai, mati. Setelah itu bisa kita ekspor saja. Kita pilih location, kita masukkan latitude longitude-nya. Tidak ada apa. Baru. Lalu setelah itu kita sesuaikan saja longitude-nya 12641 untuk menit dan 19 menit untuk detik. 1264119. Tulis saja 264119. Untuk latitude 32657 ke 26 8. Setelah itu kita klik export. Setelah kita ekspor lagi, kalau misalnya tampilannya udah otomatis membuka Google Earth Pro, itu kita klik aja tutup. Nah, dia bakalan jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih yang nah, untuk namanya bisa kita sesuaikan saja. Misalnya Pulau Buru.
Pulau Buru, kecepatan angin bulan Januari 2023. Nama kalian siapa? Enzu. NIM-nya 0805 12 8232 8041. Ada Baik. satu diffus. Nah, kalau udah itu bisa kita simpan di sini. Kita klik simpan gambar. Hasil batang angin. Nah, kalau udah kita tinggal klik save aja. Nanti dia bakalan kesimpan dalam bentuk format JPG. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.